Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nilu Supriyani, Stambul C301-19184. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang terkait dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan ciri-ciri umum kegiatan definisi auditing. Yang pertama yaitu suatu proses yang sistematis. Maksudnya di sini yaitu dalam proses auditing harus disusun secara sistematis atau berurutan. Terus yang kedua yaitu secara objektif memperoleh atau mengevaluasi bukti. Maksudnya di sini yaitu cara kita untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti itu bagaimana, apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Terus yang ketiga yaitu pernyataan terhadap tindakan atau pelaku ekonomi. Nah, maksudnya di sini dalam proses auditing tersebut apakah adakah tindakan pelaku ekonomi yang muncul atau bagaimana, atau apakah kejadian tersebut bisa menyebabkan proses auditing itu tidak berjalan dengan lancar atau malah sebaliknya. Terus yang keempat yaitu tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang ditetapkan. Nah, maksudnya di sini yaitu harus disesuaikan dengan pernyataan atau kriteria yang telah dibuat sebelumnya. Terus yang kelima yaitu mengomunikasikan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, maksudnya di sini yaitu memberitahu kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses auditing tersebut. Terus yang terakhir yang keenam yaitu pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, maksudnya di sini yaitu siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan dalam definisi auditing. Terus soal yang kedua yaitu jasa-jasa yang dilakukan oleh kantor CPA. Yang pertama yaitu jasa audit laporan keuangan, 2 jasa audit khusus, 3 jasa audit review laporan keuangan, 4 jasa atestasi, yang kelima yaitu jasa konsultasi, yang keenam yaitu jasa perpajakan. Nah, di sini jasa-jasa tersebut yaitu bagian dari kantor CPA, dari orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut dilakukan dengan auditor, sehingga seorang auditor harus bekerja secara independen dan harus bersikap netral sehingga hasil laporan keuangan yang mereka hasilkan itu dapat dipercaya benar adanya. Terus yang soal ketiga yaitu sebutkan 10 standar auditing yang berlaku umum. Yang pertama yaitu computation atau suatu hal yang mengharuskan suatu keahlian. Terus yang kedua yaitu independensi atau tidak terpengaruh. Yang ketiga yaitu do professional care atau tingkat keprofesionalan. Yang keempat yaitu proper supervision. Yang kelima yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Yang keenam yaitu bukti audit yang kompeten. Yang ketujuh yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang ke-8 harus konsistensi. Yang ke-9 yaitu isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Dan yang terakhir yaitu expression of opinion, yaitu pendapat yang sesuai. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan kode etik seorang akuntan publik. Kode etik dari seorang akuntan publik ini yaitu menyangkut sikap atau tingkah laku yang diterapkan oleh anggota Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI dan staf profesional yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Terus soal yang kelima yaitu jelaskan hubungan materialitas, bukti audit dan resiko audit. Nah, di sini hubungannya itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Dan jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, dapat menempuh salah satu
tidak ada salah satu dari 3 cara yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan atau mempertanggungjawabkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.